Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Seperti biasa, kita akan belajar materi fisika di SMA. Nah, di awal ada demonstrasi dengan sebatang tongkat disertai dengan dua buah bola identik ketika digerakkan pada kondisi 1 dengan kondisi 2. Ternyata hasilnya berbeda. Jika tidak percaya, bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Nah, mengapa hasilnya bisa berbeda seperti itu ya? Untuk jawabannya, temukan pada penjelasan berikut ini. Masih ingat dengan kasus benda yang bergerak linear? Kita ambil contoh, ada benda yang bermassa M dan yang bermassa 5M. Kemudian kita dorong dengan gaya F yang sama besar, ternyata hasilnya berbeda. Sesuai dengan konsep hukum 2 Newton, percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan total gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Artinya, semakin besar massa benda tersebut, maka semakin kecil percepatan gerak benda tersebut. Ingat, massa di sini merupakan ukuran inersia dari suatu benda. Inersia atau kelembaman tidak lain adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Bagaimana kaitannya dengan demonstrasi di awal? Pada kasus demonstrasi, gerakan yang terjadi adalah gerak rotasi. Jika kita analogkan dengan persamaan hukum 2 Newton, percepatan A sama dengan sigma F per M. A kita ganti dengan alfa, percepatan sudut rotasi. Kemudian sigma F kita ganti dengan torsi. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Peranan gaya digantikan dengan peranan torsi. Kemudian untuk inersianya di sini, apakah peranannya masih adalah massa? Nah, ini akan kita bahas di sini. Bagaimana dengan inersia pada gerak rotasi? Coba perhatikan kembali kasus demonstrasi. Pada kondisi 1 dan kondisi 2, apakah massanya berbeda? Massa keduanya sama. Yang membedakan kondisi 1 dan kondisi 2 adalah posisi bola terhadap poros gerakannya. Nah, artinya di sini jaraknya yang berbeda. Pada kondisi 1, jarak bola terhadap porosnya lebih kecil sehingga percepatan geraknya lebih cepat dibandingkan pada kondisi 2 di mana jarak dari bola terhadap poros gerakannya dibuat jadi lebih jauh. Nah, jadi di sini jarak juga memberikan nilai inersia pada gerak rotasi. Artinya, jarak lagi-lagi memberikan arti penting pada kasus gerak rotasi, sama seperti pada konsep torsi ya. Kembali ke persamaannya tadi, jadi inersia pada kasus gerak rotasi dinamakan dengan momen inersia, yang disimbolkan dengan I. Rumus momen inersia dapat kita turunkan dari hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M dikali A. Karena kita bicaranya gerak rotasi, maka F ini kita ubah menjadi torsi, yaitu torsi per R. Begitu pula dengan percepatan, kita ubah menjadi percepatan sudut, yaitu R dikali alfa. Sehingga di sini akan kita peroleh hubungan antara torsi terhadap percepatan sudut menjadi mr kuadrat dikali alfa, sehingga torsi per alfa sini adalah mr kuadrat. Nah, mr kuadrat sini tidak lain adalah momen inersia. Momen inersia yang kita simbolkan dengan I. Maka muncullah rumus hubungannya, yaitu yang tadi alfa sama dengan torsi per inersia. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, bagaimana jika pada suatu poros itu partikel yang mengelilingi poros tersebut lebih dari 1? Maka perhitungannya itu kita buat seperti ini. Kita tuliskan di samping sini. Maka inersianya itu kita hitung satu persatu untuk setiap partikel menjadi M1R1 kuadrat. Partikel kedua M2 kali R2 kuadrat. Kalau ada 3 partikel, maka M3 dikali R3 kuadrat. Nah, sehingga sampai yang kesekian gitu ya. Nah, sekarang kita ambil satu contoh untuk momen inersia partikel.
Misalkan di sini ada 4 partikel, yaitu di titik A, titik B, titik C, dan titik D dengan masanya sama, yaitu M. Kemudian konfigurasinya membentuk persegi panjang seperti pada gambar di sini. Nah, misalkan yang pertama sini kita contohkan poros yang dilalui itu adalah, nah, jadi keempat partikel ini berotasi terhadap poros yang ini. Nah, jadi berotasi dengan poros seperti ini. Nah, kalau porosnya seperti ini, maka ini artinya poros melalui pusat persegi panjang, ya, sejajar bidang gambar di sini. Maka keempat partikel ini berotasi terhadap poros ini, maka keempat partikel ini kita hitung momen inersianya, sehingga di sini ada 4 perhitungan inersianya, yaitu IA, ya. Untuk IA-nya di sini adalah M, ya, masanya M, semuanya sama. Nah, jaraknya partikel A ke poros ini, jaraknya berarti yang ini. Nah, ini jaraknya. Nah, karena sisi yang ini tadi A ke D ini panjangnya 3R, karena ini cuma setengahnya, ya, berarti ada 1,5 R, berarti 1,5 R pangkat 2, maka tidak lain adalah 2,25 mR kuadrat. Oke. Nah, kemudian untuk momen inersia partikel B nya juga di sini M dikali, ya, sama jaraknya 1,5 R pangkat 2, berarti juga sama 2,25 mR kuadrat. Untuk inersia partikel di titik C, nah, juga sama jaraknya, jadi M dikali 1,5 R pangkat 2, jadi 2,25 mR kuadrat. Nah, untuk yang D juga sama jaraknya, berarti M 1,5 R pangkat 2, berarti 2,25 mR kuadrat. Nah, kita jumlahkan. Nah, untuk momen inersia langsung kita jumlahkan saja, tidak ada nilai plus minusnya. Berarti 2,25 mR kuadrat ditambah 2,25 mR kuadrat sampai ke yang D di sini, maka nilainya tidak lain adalah 9 mR kuadrat. Maka inilah jawabannya untuk keempat partikel ini mengitari poros yang seperti ini. Bagaimana dengan momen inersia pada suatu objek atau pada suatu benda tegar? Pada suatu objek atau benda tegar, partikel-partikel penyusunnya terdistribusi di semua bagian benda tersebut. Nah, untuk perhitungan momen inersianya, benda tegar yang secara umum telah dibuatkan nilai-nilainya sebagai berikut. Contoh untuk inersia benda tegar, kita ambil contoh yaitu misalkan silinder pejal di sini. Nah, apabila silinder pejal ini berotasi terhadap pusat masanya sendiri, yaitu porosnya di pusat massa, maka nilai inersianya tidak lain adalah inersia pusat massanya, yaitu 1/2 mR kuadrat. Dengan M massa dari silinder pejal itu sendiri, dan R di sini adalah jari-jari silinder pejalnya. Nah, bagaimana jika silinder pejal ini berotasi bukan di pusat massanya seperti pada contoh berikut? Dia berotasi terhadap sisi ini. Nah, kita gambarkan di sini. Nah, dia berotasi pada sisi yang bagian ini. Oke, untuk persoalan seperti ini maka kita menggunakan yang namanya teorema sumbu sejajar atau teorema sumbu paralel. Dengan persamaan momen inersia yang kita hitung adalah IPM plus MD kuadrat. Nah, ini persamaannya. Oke. Jadi rumus ini akan kita gunakan apabila kita ingin menghitung inersia suatu benda tegar jika porosnya tidak di pusat massanya atau berotasi bukan di pusat massanya. Nah, seperti contoh ini. Maka IPM-nya itu karena silinder pejal berarti IPM-nya 1/2 mR kuadrat. Oke. Nah, M-nya di sini masih adalah massa dari silinder pejalnya. Apa yang maksud dengan D di sini? D di sini adalah jarak pusat massanya ke poros rotasinya. Nah, poros rotasinya sekarang kan yang adalah ini. Nah, poros rotasinya di sini, pusat massanya di sini. Maka jarak dari pusat massa ke poros ini tidak lain adalah R-nya untuk contoh ini ya. Nah, berarti mR kuadrat. Sehingga di sini menjadi 1/2 mR kuadrat plus 1 mR kuadrat tidak lain adalah 3/2 mR kuadrat. Sehingga di sini momen inersianya adalah 3/2 mR kuadrat. Nah, hal ini juga berlaku untuk menghitung inersia benda tegar lainnya apabila bukan berotasi di pusat massanya. Bisa dipahami ya? Oke.